Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustamin sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin K. Hasan Mustafa bin K. Abdul Ghani bin K. Ali cuma sekarang berdomisili di pesantren Kulon. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul boleh tapi jelek. Kok judulnya kok nggak enak sekali ya? Boleh tapi jelek. Iya kan? Emang ya isinya pun nanti beda-beda. Ada boleh tapi jelek, ada boleh tapi sul adab, ada boleh hanya boleh, bermacam-macam. Nah, inilah makanya akan perlu saya sampaikan di sini. Amalan-amalan atau perbuatan orang Islam itu bahkan ada yang bohong mendapat pahala, itu ada sebenarnya. Kalau Islam tuh bohong tapi mendapat pahala itu ada. Ini masih banyak yang tidak percaya bohong kok dapat pahala karena tidak disampaikan di ceramah itu. Nah di sini yang akan saya sampaikan adalah karena judulnya itu boleh tapi jelek, satu persatu akan saya sampaikan. Beda-beda, ada yang jelek, ada yang sul adab, ada yang hanya boleh. Ini yang hanya boleh dulu ya, kalau ya diantaranya yang terpenting, yang banyak yang tidak mengerti, banyak yang tidak tahu, biar saya kasih tahu. Karena masih banyak yang tidak tahu, tidak mengerti nih. Ini diantaranya orang meninggalkan sholat Jumat. Kok meninggalkan sholat Jumat kok di sini boleh? Nah, yang bagaimana? Ini bukan yang saya cerahkan yang apa, yang sakit, yang apa. Ya emang itu banyak. Tapi ini yang akan saya sampaikan itu ada hari Idul Fitri, Idul Adha jatuhnya hari Jumat. Lalu paginya itu orang itu sudah sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kebetulan hari Jumat. Lalu karena tadi malamnya itu banyak takbiran gitu. Sampai siangnya tuh ngantuk jam 11 tuh ngantuk, tiduran. Lalu ada suara azan Jumat itu. Bangun sebentar. Kedengaran itu sholat mau Jumatan, tapi ini saya ngantuk sekali. Tapi saya tadi paginya sudah sholat Idul Fitri itu tidur lagi aja. Tidur lagi aja terus. Itu boleh. Karena jadi paginya. Nah, inilah yang hanya boleh. Ya sebaiknya sih ya. Kalau yang tidak ngantuk-ngantuk betul, tidak ada apa-apa sih ya sebaiknya ya. Inilah yang namanya rukhsah. Keringanan tuh. Bukan untuk keringanan masjid tutup tidak mengadakan sholat Jumat, bukan begitu. Ini untuk perorangan yang ada halangan sedikit-sedikit. Itu kan halangan sedikit, temannya masih ngantuk, kedengaran sholat Jumat ada tapi masih ngantuk. Tidur lagi aja, tidur lagi. Jam 2 bangun sholat zuhur, itu boleh, hanya boleh. Ya sebaiknya sih ya ikut Jumat. Tapi ya itu tidak berdosa maksudnya. Maksudnya ya tidak berdosa meninggalkan. Ini hanya boleh.
Begitu juga selain daripada itu ada yang boleh tapi jelek, bahkan su'ul adab. Yaitu diantaranya seorang istri yang didolimi oleh suaminya. Istilah bahasa tarlimnya tuh dilelara sama suaminya, dibawa kawin lagi ke apa. Banyak. Itu ada 6 macam yang boleh. Nah itu istri boleh minta cerai. Ini hanya boleh, bukan harus nih. Bukan harus, tapi hanya boleh. Tapi maksudnya ya jelek. Maksudnya ya suladab. Hanya boleh. Ini sampai ada penceramah yang menerangkan bahwa orang punya istri suaminya begini sampai 6 macam itu boleh minta cerai. Itu cuma sekedar boleh saja, tidak dilanjutkan bahwa itu berdosa, bahwa itu su'ul adab, bahwa itu jelek. Hanya bolehnya saja. Itu namanya hukum kepemerintahan, hukum agama. Kalau hukum agama bukan begitu. Kalau hukum agama hanya boleh. Sebaiknya ya tidak minta cerai. Jadi kalau yang minta cerai, ya itu ya jelek, ya itu ya su'ul adab. Itu makanya ada yang perkara-perkara itu yang hanya boleh tapi su'ul adab, boleh tapi jelek. Ada yang hanya boleh. Ada lagi yang jarang yang ngerti juga, jarang yang tahu juga. Marhabanan kan pakai lagu. Dan namanya marhabanan pakai lagu itu di Jawa Timur para kiai membolehkan lagu-lagu mengambil dari dangdut, dari dangdutan, dari lagunya Oma, dari lagunya lagu dangdutan itu diperbolehkan. Itu boleh, tapi ada kiai Cirebon yaitu yang membantah, yaitu itu boleh tapi su'ul adab. Nah inilah, sedangkan adab itu, akhlak itu diperlukan. Jadi su'ul adab pada siapa? Ya pada Rasulullah. Maksudnya su'ul adab. Jadi sebaiknya ya tidak gitu. Walaupun boleh ya sebaiknya jangan dipakai itu yang lagu dari dangdutan. Ya lagu biasa aja bagaimana semestinya. Itu namanya boleh tapi masuknya adalah su'ul adab. Nah begitu juga ada seorang perempuan, anak perempuan yang mau dinikahin. Lalu orang tuanya menanyakan, kamu mau dinikahin sama si A, kamu silakan mau, saya tanya ini dari orang tuanya menanyakan, mau minta mas kawinnya berapa, mau minta maharnya berapa. Nah disinilah berhak menjawab, boleh menjawab apa saja, berapa saja boleh. Kalau menunjuk umpamanya orangnya minta 100 juta, minta 200 juta, itu boleh ya. Tapi bukan yang terbaik, bukan yang baik, bahkan jelek, bahkan su'ul adab. Jadi yang bagus yang bagaimana? Ya tidak menunjuk, yang jawabannya adalah terserah. Nah itulah yang bagus, yang jawabannya terserah, bukan menunjuk minta sekian ratus juta, bukan. Itu boleh tapi jelek, boleh tapi su'ul adab, sebaiknya ya dihindar. Itulah diantaranya. Begitu juga ada yang hanya boleh, yaitu perempuan ikut sholat Jumatan. Itu hanya boleh, hanya boleh, tidak ada larangan, tidak ada sunnah, tidak ada apa-apa, hanya boleh perempuan ikut sholat Jumat. Begitu juga perempuan ikut sholat tarawih. Nah di sini gak ada dari hadisnya, cuma boleh ikut berjamaah juga boleh. Hanya boleh,
Nah, tapi saya sebagai penceramah menggarisbawahi, kalau perempuan ikut berjamaah, ikut sholat taraweh, ikut sholat Jumatan, itu harusnya pakai mukenanya dari rumah. Dari rumah dan dibukanya nanti ke rumah. Nanti ke rumah. Jangan kayak anak sekarang, gadis-gadis itu 18 tahun, 19 tahun itu mukenanya dibuntel sama sajadahnya, pakainya kaos lekton, celana pendek, rambutnya diuraikan, mau ke masjid, lalu berwudu di masjid, mendadak di sana. Jangan begitu, jangan begitu. Ya, jadi boleh perempuan ikut taraweh, boleh ikut sholat berjamaah, boleh ikut sholat jenazah pun boleh, tapi cara memakai mukenanya dari rumah, bukan di masjid. Dari rumah mau menuju ke masjid sudah memakai mukena, nanti dibukanya lagi ya di rumah lagi. Itulah cara. Nah, begitu juga ada yang boleh itu diantaranya sholat jenazah berjamaah, ada juga kurban kan pada umumnya kan kambing atau kerbau atau sapi itu yang jantan, yang gemuk, yang jantan. Nah, suatu saat kadang-kadang ada di perkampungan jauh dengan kota, lalu punya kambing pengen dikorbankan, lalu kambingnya itu yang jantan-jantannya kurus-kurus, tapi ini ada yang betina tapi gemuk, bagus, besar. Ini boleh untuk dikorban perempuan betina juga boleh, karena tidak ada yang jantannya itu pada kurus-kurus lah, jelek. Jadi ini yang bagusnya itu betina, untuk kurban boleh, hanya sekedar boleh. Jadi ibadah amalan yang boleh itu hanya boleh tapi jelek, boleh tapi usul adab, itu banyak. Ini saya hanya sebagian kecil saja menceritakannya ya, atau menyampaikannya. Sebenarnya banyak. Nah, ada satu lagi, mudah-mudahan sempat waktunya. Satu lagi, itu pada umumnya orang Islam itu kalau orang melahirkan, lahir itu pada umumnya diazanin kan. Nah, azan biasanya umumnya itu ya laki-laki. Nah, tapi ini kalau kebetulan di rumah sakit kalau tidak ada laki-laki yang bisa mengazani, ada juga orang laki-laki tapi agamanya Kristen, adanya itu perempuan, nggak ada lagi yang Islamnya yang itu. Ya, adanya cuma perempuan, boleh perempuan mengazani bayi itu. Ini boleh, bukan ya, nggak ada laki-laki yang Islamnya yang mau mengazani, tidak ada lalu ditinggal begitu saja, bukan, tidak. Boleh perempuan, boleh, asal makhrajnya yang betul, yang bisa makhrajnya itu. Jadi perempuan mengazanin bayi yang baru lahir itu boleh, asalkan yang bagus makhrajnya, tidak harus lagunya, tidak harus banyaknya, tapi yang penting makhrajul hurufnya bagus, itu boleh. Jadi inilah diantaranya yang saya sampaikan, yang ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh tapi sul adab, ini boleh tapi jelek, itu ini yang sebenarnya masih banyak, termasuk termasuk menerima tamu. Menerima tamu itu bagus, tapi ada di situ yang lagi tidak bisa menerima tamu, itu boleh, tapi itu jelek dan itu su'ul adab. Bahkan kalau di Arab itu ada orang lewat lalu dia kecapean duduk di terasnya, terus ketahuan sama yang punya rumahnya, maka di Arab diusir.
Beda dengan Pulau Jawa, terutama Jawa Barat. Itu ada orang kecapean duduk di teras itu, ditanya, diobrolin, dikasih air minum, dikasih jaburan, kadang-kadang dikasih rokok. Itulah hebatnya orang Jawa, terutama Jawa Barat dan Jawa itu santunnya bagus. Jadi walaupun boleh mengusir, tapi itu jelek. Yang bagus ya yang kayak tadi, kayak orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat sih ada orang kecapean duduk tuh, diajak ngobrol, dikasih minum, dikasih jaburan, dikasih rokok. Hebat ya itu orang Jawa. Termasuk hebat itu begitu. Memang dalam hukumnya boleh, diusir juga boleh. Ini kamu jangan duduk sini sana. Udah, itu boleh, tapi jelek. Tapi itu sulatan. Begitu juga orang ada tamu lalu ngomong sama pembantunya, sana suruh, lagi sibuk, lagi tidak bisa menerima tamu gitu. Itu boleh, tapi itu bukan terbaik, itu jelek dan itu sulatan. Nah inilah yang perlu saya rinci satu persatu, mana yang boleh tapi sulatan, mana yang boleh tapi jelek. Tapi ini sebenarnya masih sangat banyak sekali di hukum-hukum fikih yang boleh tapi jelek, boleh tapi sul adab, hanya sekedar boleh. Itu masih banyak yang belum saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Jadi sekian saja, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.